Baik, izin memperkenalkan diri, saya Mustafa. Di sana udah ada nomor WA saya, ya, WA dan telepon dan alamat email. Saya saat ini bekerja di salah satu kontraktor EPC di bidang oil and gas, ya. Terus untuk background pendidikan, saya untuk profesi dan S1 teknik sipil dan alhamdulillah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh program magister K3. Sebelum masuk ke materi, saya mengutip salah satu ayat dari Al-Quran, Quran Surat Toha ayat 114, yakni wa kullu rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Rabbku, Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepada. Secara definisi, ya, secara definisi apakah itu uh, keselamatan proses atau proses safety? Ya, proses safety ini adalah bagian ilmu dari safety yang berkaitan dengan aktivitas ataupun fasilitas pengolahan. Nah, keselamatan proses ini khususnya berfokus pada identifikasi, pengendalian bahaya proses untuk mencegah suatu pelepasan energi, ya, suatu pelepasan energi atau zat dalam jumlah yang besar, berbahaya, dengan konsekuensinya adalah katastrofik atau bencana. Sedangkan keselamatan kerja atau occupational safety itu, ya, ilmu dari safety, cabang ilmu dari safety yang eh, terkait dengan personal injury, ya. Jadi ada beda di sana. Kalau yang proses safety lebih ke prosesnya, kalau occupational safety itu lebih ke orangnya, jadi personalnya. Nah, sedangkan apa sih manajemen keselamatan proses atau proses safety itu sendiri? Adalah perpaduan keterampilan secara teknikal dan manajemen yang berfokus kepada pencegahan kecelakaan proses yang bersifat katastrofik. Ya, bisa jadi dari ledakan, kebakaran, pelepasan material berbahaya, lalu bahan-bahan kimia, bahkan produk minyak dan bumi, atau proses refinery. Kalau dibedakan seperti ini, jadi definisi sederhananya, kalau occupational safety itu memastikan pekerjanya melakukan pekerjaan dengan cara yang benar untuk melakukan pekerjaan mereka. Jadi mereka sebelum bekerja ini punya cara kerja yang benar. Itu secara definisi sederhana. Lalu untuk proses safety, yakni menjaga material utama tetap di dalam pipa atau di dalam bejana atau di dalam uh, vessel. Lalu konsekuensi, kalau konsekuensi yang terjadi, kalau occupational safety itu personelnya, personal injury-nya. Jadi karena tergelincir, tersandung, jatuh, benturan, keracunan, ataupun yang lain. Tetapi kalau konsekuensi dari proses safety itu adalah kecelakaan besar atau major accident, di mana di sana ada kebakaran, ledakan, pelepasan material beracun, kerusakan lingkungan, itu bagian dari proses safety. Nah, secara piramida personal safety dan proses safety, jadi kalau saya bahas personal safety dulu. Personal safety ini berdasarkan penelitian menunjukkan rasio 200 DAFC-nya per satu fatality. Jadi ini personal. Kalau proses safety itu di sana rasionya 4 sampai 5 fatalities. Jadi ada perbedaan di sana secara kalkulasi fatality-nya. Lalu kalau di ujung piramidanya itu ada dua kategori, fatality dan major injury. Tetapi kalau di proses safety, mulai dari fire, explosion,
fatality, toxic, release ya, seperti itu. Nah, kalau di personal safety penyebab awalnya itu bisa dilihat. Jadi safety accident, personal safety accident. Tetapi kalau di dalam proses safety ini biasanya tersembunyi atau terpendam. Tetapi dua-duanya ada kesamaan, yakni terkait unsafe condition. Jadi kalau personal safety itu injury-nya adalah unsafe action, unsafe working condition, tetapi kalau secara di proses safety, mulai dari operating and condition, dari pressure, temperatur, ataupun yang lain, effort maintenance dan inspection, alarm ataupun function ada beberapa istilah terkait di sana, mulai dari personal safety, sleep, uh, sleep, trips, falls, dan onset hazard, mulai dari JSA, incident reporting, JHA, urban meetings, PPE, inspection, dan check condition. Tetapi di dalam proses safety ada PHA, design for safety, ada asset integrity, ada HAZOP, ya ada human factor di sana. Lalu material verification, management of change, lalu LOPA, process change reporting, major hazard ataupun major accident hazard, sampai ke equipment maintenance. Nah, secara definisi, jika kita bertanggung jawab atas keselamatan dan kita memikirkannya bahayanya seperti ini. Jadi pada saat secara occupational safety, itu sleep injury, fall, ya, ini adalah personal safety. Tapi kalau di sana ada sebuah proses, PNID kegagalan dalam sebuah proses, ini adalah proses safety. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Jadi beda. Kalau proses personal safety atau occupational safety ini lebih berfokusnya kepada orangnya, tetapi kalau proses safety itu lebih berfokus kepada suatu proses. Nah, proses safety management itu adalah fungsinya untuk menjaga sebuah plan agar untuk menghindari atau mencegah kondisi yang seperti ada di gambar. Di awalnya seperti yang di atas, ya, terus akhirnya bisa jadi seperti yang ada di bawah. Kenapa sih kita butuh proses safety management? Ya, karena ada beberapa kejadian, khususnya di smelter, terus di oil and gas, ya, di Pertamina Balikpapan itu terjadi oil spill di tahun 2018, ya, ada beberapa polutan, terus di refinery Cilacap itu mulai dari April 2011, lanjut lagi di November 2011, lalu di tahun 2021 Pertamina Refinery Balongan terbakar, lalu setelahnya disusul kemudian di Balikpapan di tahun 2022, lalu Pertamina Gas ada insiden gas bubble itu di Operation Jawa Barat ya. Lalu di 2023 PT Tingsan Stainless Steel, lalu di smelter di Sanga-Sanga dua kali dari tahun 2023 sampai ke 2024 ada lagi. Sulawesi Mining Investment. Dan yang terakhir adalah di smelter PT Freeport ya di tahun 2024. Nah, kalau dilihat dari tabel matriks penilaian risiko, major incident hazard controlnya itu sudah terlihat.
Jadi di mana nilainya adalah sampai ke 25 atau katastropik. Nah, istilah ini juga sering digunakan untuk kejadian yang berhubungan dengan keselamatan proses. Yakni kejadian yang major accident hazard ini adalah setiap bahaya yang tepat yang didapat menghasilkan resiko, baik secara resiko HSSE ya, karena ada harus di sana safety, security, dan environment besar atau menghasilkan konsekuensi dengan kriteria yang sangat tinggi. Jadi menurut matriks penilaian risiko terpadu seperti kebakaran besar ataupun ledakan. Nah, ini adalah contoh-contoh kejadian 10 proses safety accident terparah di dunia. Yang pertama ada Bhopal MIC release, lalu Chernobyl nuclear reactor, lalu Pepper Alpha Fire, Kondo Well Blowout Explosion, Texas City Refinery, lalu Bigfoot Disaster, Meksiko City LPG, Philippines 66 Texas, Columbia Disaster, Fukushima Daiichi Nuclear. Nah, di mana setelah jadi kejadian ini, itu eh, OSHA menyarankan sebuah standar. Ya. Ada beberapa langkah dalam penanganan bahan kimia yang berisiko, membuat suatu program yang lebih mendalam, serta terpadu dalam sebuah proses teknologi. Jadi mekanisme manajemen secara praktis. Jadi di mana ada aturan dari OSHA ya mengenai penanganan, pemakaian serta proses beberapa bahan kimia yang benar-benar beresiko. Jadi nantinya rekan-rekan bisa baca di OSHA 29 dari CPR Section 1910 119. Nah, ini regulasi dari proses safety. Ya. Di sana ada OSHA 29 CFR 911119, lalu CCPS elemen of process safety ada 20 elemen di sana. Energy Institute proses safety management standard, lalu ada API RP 750 terkait manajemen of process hazard ada 11 elemen. Lalu NBS Planning Advisory paper nomor 9. Jadi di sana ada UK, ya, ada US, dan Indonesia sendiri di negara kita diatur di PP 50 tahun 2012 terkait SMK 3. Nah, regulasi proses safety kita sedikit bahas di OSHA. Jadi ada elemen yang diprioritaskan oleh OSHA terkait penerapan proses safety management. Jadi di sana ada mechanical integrity, ada proses safety information, ada operation procedure, ada proses hazard analysis atau PHA, ada incident investigasi, management of change, lalu compliance audit, lalu di sana juga ada kontraktor sampai employer participant sampai ke training. Nah, di SMK 3 sendiri di regulasi Indonesia di SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012. Jadi di sana ada ada polis, ada plan do check action. Jadi ada PDCA di sana. Yang pertama adalah menetapkan kebijaksanaan terkait K3 dan menjamin komitmen penerapan sistem manajemen K3. Yang kedua, merencanakan atau pemenuhan kebijakan di mana tujuan dan sasarannya adalah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, lalu menerapkan kebijakan keselamatan kerja secara efektif dan mengembangkan kemampuan serta mekanisme mendukung yang diperlukan mencapai kebijakan dan tujuan serta sasaran K3. Lalu yang keempat, yakni mengukur, memantau, mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan perbaikan dan pencegahan. Yang kelima, yakni meninjau secara teratur, meningkatkan pelaksanaan
secara sistem manajemen K3 yang berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja dari K3. Nah, SMK3 ini bersifat umum untuk semua aspek K3 secara aktivitas perusahaan dan tidak khusus untuk keselamatan proses. Tetapi konsep prinsip dari PSM ini hampir semuanya tercakup di SMK3. Nanti detailnya rekan-rekan bisa baca di lampiran 1 dan lampiran 2, di mana di sana ada pedoman penerapan dan pedoman penilaian. Nah, ini adalah penerapan proses safety management system, di mana kalau secara SMK 3 BP 50 2012, setiap perusahaan memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih, atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, sebagai contoh peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja, wajib menerapkan sebuah sistem manajemen K3. Lalu di OSA juga sama. Jadi di mana ada keracunan reaktif chemical di appendix A, jadi ada potensial katastrofik atau potensi bahaya di sana yang berpadokan kepada threshold quantity, ya. Contohnya di chemicalnya, ya, di sana adalah amonia dan klorin. Jadi kalau amonia itu 10.000 lbs, klorinnya 1.500 lbs, ini harus menerapkan sebuah proses safety management system. Nah, apakah SMK 3 dan OSA proses safety management system ini bisa diterapkan di operasi kita? Ini balik lagi ke rekan-rekan semuanya, ya, secara sepenuhnya sebenarnya bisa kita terapkan. Nah, penerapan proses safety management itu di sana adalah proses safety management atau zero accident. Yang pertama ada commit to process safety, di mana ini berdasarkan di sana ada leadership dan engagement. Lalu ada compliance with standard, comply terhadap standar. Lalu ada understand hazard and risk, yakni ada 2 item, yakni proses the information and communication. Lalu hazard identification and risk. Lalu di sana ada manage risk, di mana manage risk ini mulai dari operating procedure, safe work practice, asset integrity and reliability, terus training and competency, management of change, operation readiness, sampai emergency management. Lalu di sana juga ada learn from experience, di mana ada insiden investigasi, proses safety measurement performance, sampai ke proses safety audit. Jadi siklusnya adalah setiap pilar saling bergantungan atau interconnected. Artinya apabila salah satu pilar ini tidak terpenuhi, maka masih ada potensi insiden yang akan bertambah. Jadi komit proses safety, ya, understand hazard and risk, management risk, ya, run from experience. Nah, ini kita hidup dari dan kita modifikasi dari CCPS, tetap refer ke OSA. Yang pertama terkait leadership and engagement, yakni tujuan dari elemen ini. Elemen yang pertama terkait leadership engagement ini tujuannya adalah mendorong implementasi dari proses safety management system dengan memastikan keterlibatan seluruh individu yang bekerja dalam satu lingkungan perusahaan, pastinya dalam mencapai tujuan operasi yang aman dan handal. Juga diperlukan sebuah budaya perusahaan dan norma yang tidak tertulis. Jadi mulai dari leadership and management itu tidak tertulis,
untuk membentuk sebuah pola pikir, sikap, perilaku dalam mengembangkan budaya di mana nilai keselamatan ini tertanam di setiap tingkat kerja, diperkuat di setiap kesempatan, dan dijunjung tinggi atas semua pertimbangan yang lain. Lalu terkait comply with standard and regulation. Tujuan dari elemen ini adalah yang kedua ya, untuk memastikan kepatuhan dalam kegiatan operasi dalam memenuhi peraturan dan perundang-undangan terkait keselamatan proses. Jadi terkait keselamatan proses atau proses teknik. Sehingga mendapatkan izin operasi dari instansi terkait agar desain dan kegiatan operasi ini dapat dilakukan dengan aman, handal, berwawasan lingkungan, dan juga memenuhi standar teknis dan standar dan kode yang minimalis risiko pada tahap mulai dari desain ya, pastinya mulai dari desain, construction sampai ke commissioning. Kita masuk ke pilar selanjutnya adalah proses safety information and communication, jadi informasi dan komunikasi keselamatan proses, di mana tujuan dari elemen ini adalah untuk memastikan semua informasi terkait seluruh kegiatan proses, ya baik secara dokumen, gambar, spesifikasi teknis, ini tersedia dan dapat diakses oleh seluruh tingkat pekerja untuk keperluan keselamatan proses dalam fase operasional. Jadi di pilar yang ketiga ini harus clear, ya mulai dari dokumen, gambar, spesifikasi teknisnya, dan ini harus open, semua orang bisa akses. Jadi tidak ada yang ditutupi atau di. Nah, lalu pilar yang keempat terkait identifikasi dan analisa bahaya proses atau proses hazard identification and analysis atau PHA, di mana pilar atau elemen ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis bahaya terkait proses safety dengan skenario yang kredibel serta mengevaluasi menggunakan metode yang terstruktur dan menentukan pengendalian dan pengelolaan resiko dari proses ya, resiko dari proses itu sampai ke level alarm atau as low as reasonable practicable. Jadi resikonya bisa diterima dan bisa dipraktekkan. Pilar yang kelima yakni operating procedure atau prosedur operasi. Jadi tujuannya adalah dari pilar ini untuk memastikan adanya relevansi prosedur operasi. Jadi relevansi prosedur operasi ini memastikan fasilitas pengelolaan ini dioperasikan sesuai dengan desain operasi dan sosialisasi sistem tata kerja yang berlaku agar si personil ini mempunyai panduan yang efektif dan terbaru untuk maintenance dan operasi. Maksudnya ke standar operating prosedur atau SOP di prosedur operasi. Lalu pilar yang keenam yakni work practice, ya, praktek kerja yang aman. Di mana tujuan dari pilar atau elemen ini adalah untuk mengendalikan bahaya dari aktivitas non-rutin yang tidak dijelaskan secara lengkap pada operating prosedur seperti pekerjaan panas, store energi, lockout, takeout, tryout, ya, atau lototo, opening proses special ataupun opening line, confined space, ini harus clear. Ada safe work practice-nya. Safe work practice-nya ya berdasarkan tadi from experience. Lalu pilar selanjutnya, yakni pilar yang ke-7 adalah aset integrity dan reliability atau integritas dan keandalan akses. Di mana tujuan dari pilar ini untuk memastikan peralatan dirancang dengan benar
dipasang dengan sesuai dengan spesifikasi dan dapat digunakan selama operasi berlangsung. Jadi aset integrity ini nantinya juga ada aset integrity management, mulai dari safe, operable sampai reliable dan design integrity, lalu masuk ke quality assurance, technical integrity, lalu operation maintenance sampai ke modifikasi atau tidak, atau sampai ke decommissioning. Seperti itu. Dimulai dari design engineering, advanced testing, visual inspection, itu masuk semuanya ke aset integrity. Dalam menentukan bagaimana integritas dan keandalan aset ini, nanti ada metode safety integrity level. Lalu pilar yang ke-8 atau elemen yang ke-8 adalah training and kompetensi. Jadi pelatihan dan kompetensi. Tujuan dari pilar ini adalah memastikan semua stakeholder proses safety management memiliki kompetensi untuk mengimplementasikan sebuah proses safety management. Jadi kompetensi dan training di sana. Jadi mulai dari learning, knowledge, experience, skill, ability, growth, kompetensi, dan training. Elemen atau pilar selanjutnya adalah manajemen of change atau manajemen perubahan, di mana tujuan dari elemen atau pilar ini menjamin bahwa setiap perubahan operasi ya, ataupun fasilitas dilakukan dengan proses manajemen of change yang termasuk di dalamnya ada pencatatan, kajian risiko, dan pengesahan perubahan. Jadi manajemen of change itu ada identifikasinya, lalu direview emosinya, lalu di-approve emosinya, baru diimplementasi. Jadi ada request for perubahan, request for change-nya, lalu ada impact analysis, sampai ke approve, baru implementasi dan review. Lalu pilar selanjutnya yakni operating readiness atau kesiapan operasi, di mana tujuan dari elemen ini adalah memastikan bahwasannya proses atau peralatan ini siap untuk di startup atau restart sesuai dengan tujuan dari keselamatan yang sudah direview dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi di mana operational readiness framework-nya itu pertama adalah challenging situation, di mana challenging operational situation itu masuk di sana ada technical readiness, ada physical readiness, dan mental readiness. Jadi ini readiness performa for excellence. Lalu di sana juga ada assessment of mental readiness assessment. Jadi mulai dari asset management, human resource, commercial, logistik, engineering, asset management, technical, service, operation, safety and health enviro, sampai ke community environmental, sampai jadi ke arahnya ke sana untuk kesiapan sebuah operasi. Untuk pilar selanjutnya dari manage risk ini adalah manajemen keadaan darurat atau emergency response plan. Nah, tujuan dari pilar ini adalah memastikan kesiapan seluruh aspek dalam menghadapi kondisi darurat akibat terjadinya sebuah proses safety incident. Nah, di mana ada penerapan pelatihan dan prosedural untuk keadaan darurat dibutuhkan untuk menekan seminimal mungkin risiko terhadap keselamatan, kerusakan lingkungan, dan kerusakan aset. Jadi 3 proses safety insiden itu yang utama ada kebakaran, ledakan, sampai ke kebocoran material utama. Ini 3 proses safety insiden yang paling utama. Pilar selanjutnya terkait platform experience, yakni
insiden investigasi atau penyelidikan insiden. Di mana tujuan dari elemen ini agar kita dapat mempelajari atau mengambil pelajaran dari insiden dan menemukan akar penyebabnya, root cause-nya dari mana, untuk mencegah insiden tersebut terjadi kembali. Lalu memberikan rencana perbaikan dan pencegahan untuk mengkomunikasikan hasil investigasi sebagai bahan pelajaran. Pilar selanjutnya yakni terkait proses safety performance measurement, di mana tujuan dari pilar atau elemen ini adalah sebagai alat ukur untuk tingkat keefektifan dari sebuah proses safety management. Jadi ada elemen yang telah diterapkan dan sekaligus menjadi alat koreksi. Jadi contohnya ada drill, mulai dari drill 1, 2, 3, sampai. Jadi ada proses safety leading indicator. Ya, mulai dari asset integrity, action follow up-nya seperti apa, proses safety trainingnya seperti apa, lalu proses safety incident investigasinya, actionnya seperti apa, sampai ke effective management of change-nya. Ini menjadi alat koreksi dalam pengukuran kinerja keselamatan. Lalu di sana juga ada proses safety audit. Ya, tujuannya adalah dari pilar ini atau elemen ini memverifikasi kesesuaian dari proses safety management dengan penerapan yang efektif dan konsisten. Jadi di mana audit itu ya pastinya ada identifikasi standar di sana, dikolek datanya, lalu data ini dikompar ke standarnya, lalu ada plan dan implementasi change-nya seperti apa, lalu di monitoring dan re-audit. Jadi dalam proses audit ini ada preparatory work-nya, on-site audit, post-audit activity, sampai ke reporting audit. Kita masuk ke proses safety implementasi based on OSHA. Jadi tadi di based on OSHA ada proses safety information, itu elemen yang pertama. Jadi sebelum melakukan analisis bahaya proses apapun, ya, si pengusaha atau yang punya pengurusan ini diminta oleh OSHA untuk mengembangkan komplikasi topik terkait keselamatan proses safety yang tertulis. Jadi ada standar yang tertulis di sana ataupun ada memorandum. Jadi ada kebijakan yang tertulis di mana ini akan menggantung seorang pengusaha dan karyawan untuk memahami proses potensi bahaya ketika kita bekerja dengan bahan kimia yang. Nah, informasi-informasi bahan kimia ini terdiri ada beberapa. Ada beberapa hal. Yang pertama ada permissible exposure limit atau batas paparan yang diizinkan, lalu toksisitasnya, toxicity, lalu reactivity data, data reaktivitasnya seperti apa, lalu corrosivity data atau data korosivitasnya seperti apa, lalu ada data fisiknya, lalu di sana juga ada thermal and chemical stability data, di mana data stabilitas thermal dan kimia, lalu ada Zardus effect of inadvertent mixing different material, yakni efek bahaya dari pencampuran yang tidak disengaja dari berbagai bahan yang berbeda, karena ada prosesnya di sana. Nah, di mana mengenai informasi sebuah teknologi dalam suatu proses itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yakni yang pertama terkait proses kimianya. Lalu
maksimum bahan kimia yang disimpan atau di stok di sana. Ya. Lalu ada diagram alir proses. Lalu ada batasan-batasan parameter proses. Lalu ada evaluasi konsekuensi penyimpangan di mana terutama yang mempengaruhi terkait keselamatan dan kesehatan dari karya. Dan dari implementasi proses safety, ya itu ada key aspek proses safety information. Key aspeknya adalah yang pertama penilaian gap oleh auditor ya yang memenuhi standar, syarat yang berpengetahuan bersama dengan operasional safety. Lalu daftar hadir, lalu progres reportnya seperti apa, reportnya seperti apa, lalu terkait MSDS, ya, lalu ada operator yang tahu kimia bahayanya yang seperti apa yang digunakan, lalu diagram lalu bloknya ya, disederhanakan sampai penjelasan proses kimianya, lalu memahami material konstruksi yang digunakan ataupun masing-masing dari spesifik, termasuk di sana ada pipa ataupun dari Lemtek. Ya. Lalu PNID ini juga harus tersedia secara asbil. Ya. Lalu klasifikasi zona elektrikalnya, lalu heat and mass balance-nya seperti apa, lalu random check kesesuaian dengan PNID, ya. Proses untuk yang ada seperti apa. Di mana proses safety information ini ada praktisnya dalam proses safety information. Yang pertama, ada tersedia record training terkait proses safety management system dari personel yang terlibat. Jadi untuk melakukan gas assessment tentang berpengetahuan terkait proses safety management. Yang kedua, tersedia bukti attendance personel yang melakukan gap assessment dari PSM. Lalu yang ketiga, tersedia rekap daftar bahan kimia yang digunakan, mulai dari karakteristik jumlah maksimum yang disimpan itu berapa sampai ketersediaan MSDS. Lalu juga tersedia regulasi ya batas paparan bahan kimia yang diizinkan di tempat kerja. Yang kelima, tersedia daftar plan lengkap dengan PNID di piping instrument diagram yang update dan dari DED atau Design Engineering Drawing. Jadi fase pertamanya adalah DED dulu sampai nanti ke proses implementasi masalah kontrak. Lalu juga yang keenam, tersedia flow proses diagram di mana deskripsi diagram dan deskripsinya ini untuk semua kegiatan proses ada batasan parameter-parameter proses. Yang ketujuh, adanya manual book untuk semua peralatan. Yang kedelapan, tersedia initial review dampak atau risiko terhadap penyimpangan. Yang kesembilan, yakni tersedia risk mapping atau layout. Jadi ada fire, explosion risk, electrical hazard, bill health, atau possible risk-nya seperti apa, ataupun yang lain. Lalu yang ke-10, yakni tersedia desain untuk perencanaan untuk safety device, mulai dari PSP, PRT, level switch, control, cakup tagging untuk semua objek, dan rambu-rambu keselamatan untuk objek yang berisiko. Yang ke-12 dari elemen proses safety information, adanya safety signboard di tempat kerja, adanya SOP atau work instruction yang ada di elemen yang kedua adalah proses hazard analysis. Ya, di mana adalah analisis bahaya untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi dengan mengendalikan bahaya proses, yakni mengendalikan bahaya proses yang melibatkan kimia. Jadi ada di sana proses what if, checklist, FMEA, hazard, ataupun approach development methodology, di mana PHA ini atau proses hazard analysis ini harus diperbarui setiap 5 tahun.
dan dipertahankan untuk keberlangsungan sebuah proses. Pertimbangannya adalah untuk kalau butuh pertimbangan, yakni kita bisa menghubungi atau meminta dari konsultan, ya, orang-orang ahli. Jadi kita tidak berpikir secara sepenuhnya dengan sendiri seperti itu. Jadi PHA ini harus diperbarui setiap 5 tahun sekali. Jadi good practice-nya yang dari proses hazard analisis ini, ya ini daftar plan-nya ada HAZOP, ya, mulai ada record pembahasan pembuatan HAZOP, review HAZOP, training HAZOP, sampai sosialisasi HAZOP-nya juga disusun. Juga memiliki rekomendasi-rekomendasinya, catatan-catatan uh, HAZOP-nya seperti apa yang paling update, ya. Lalu juga daftar operasi terkait equipment yang risikonya tinggi, sistem proteksi yang ada itu seperti apa, sampai ke tanggap darurat kerja di tempat kerja. Elemen yang ketiga adalah operating prosedur atau prosedur operasi. Jadi sebagai pengusaha harus menetapkan, melaksanakan prosedur operasi tertulis untuk tugas dan instruksi yang jelas. Jadi mencerminkan praktik saat ini. Instruksi ini harus menekankan ke bahaya, pertimbangan terkait kesehatan, keterbatasan operasi, sampai praktek keselamatan dan keadaan khusus. Di mana prosedur operasi ini juga harus up-to-date dan tersedia oleh karyawan yang terlibat dalam semua proses. Nah, di sana juga ada good practice operating procedure-nya. Jadi setiap proses berisiko tinggi terkait bakaran, ledakan, ataupun tumpahan ini ada SOP untuk mencegah risiko yang dikhawatirkan. SOP atau tractioning ini juga harus up to date, juga harus mudah didapatkan oleh karyawan-karyawan yang membutuhkan. Lalu untuk area yang risikonya tinggi juga harus dipasang SWP atau Safe Work Practice guideline-nya seperti apa, signboard yang mendukung. Lalu semua SWP ini juga direkomendasikan oleh HAZOP yang telah disediakan. Nah, yang terakhir adalah pemahaman oleh pekerja terkait isi dari SOP atau work instruction. Jadi ada sosialisasi dan trainingnya di sini. Yang keempat adalah proses safety management sistem training atau PSM training. Jadi di mana OSA mengamanatkan adanya pelatihan bagi karyawan yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan sebuah proses. Nah, pelatihan ini juga menekankan terkait bahaya dan kesehatan, dari keselamatan dan kesehatan, terus operasi darurat, praktek kerja yang terbaik. Jadi di awalnya harus memulai tugasnya itu seperti apa. Jadi safety by design ini juga menawarkan pelatihan keselamatan yang selaras, ya, dari OSA. Secara selaras ya. Ini kalau di mana ada good practice dari PSM training, bukti attendance-nya, penyusunan dari proses HAZOP sampai ke penyusunan SOP ataupun work instruction. Lalu juga bukti keterlibatan pekerja dalam safety improvement. Bisa dari pakai Kaizen, QCC, ataupun yang lain. Yang ketiga adalah keterlibatan pekerja dalam hazard report. Bisa jadi sebagai contoh ada FMEA ataupun metode yang lain. Lalu yang keempat adalah sektoral, PSM sektoral community, dan job description-nya harus jelas. Yang kelima adalah implementasi dari safety golden rules. Terus yang kelima ada kontraktor training, di mana mengharuskan sebuah pimpinan kontraktor ini memberikan informasi kepada seluruh pekerja bagaimana melakukan pekerjaan dengan aman. Jadi juga dari pimpinan kontraktor ini menginformasikan bahwasanya proses bahwa karyawan ini menerima pelatihan untuk menyadari potensi bahaya dari sebuah proses, lalu memahami cara tindakan daruratnya seperti apa. Mereka juga harus familiar dan akrab terkait keselamatan fasilitas, ya, keselamatan proses, dan tahu untuk memberi tahu
bos ataupun pimpinan untuk dalam proses pencegahan dalam hal yang terlibat dalam pemeliharaan, perbaikan, perputaran, renovasi ataupun pekerjaan-pekerjaan khusus di mana ada good practice dari elemen 5 atau kontraktor training, yakni implementasi CSMS, CSMS gap analisisnya, kita harus tanda tangan komitmen ya dan tunduk terhadap peraturan K3, lalu kick off meeting pasca penerbitan SPK di sana, lalu ada safety induction, safety briefing, safety talk, kontraktor safety meeting, CSA, work permit, ada juga terkait evaluasi mulai dari tendering sampai regular. Dan yang terakhir adalah evaluasi atau screening dari personil safety officer dari kontraktor. Elemen yang keenam yakni mechanical integrity. Di mana mechanical integrity ini ya persyaratan PSM itu harus clear ya dan jelas, yakni untuk komponen-komponen mechanical integrity ini mulai dari piping system, mulai dari piping systemnya termasuk di sananya ada valve, lalu pressure vessel sampai storage tanknya seperti apa, lalu terkait relief dan fan system serta device-nya seperti apa, lalu ada monitoring device, alarm, sensor, interlock, sampai ke emergency shutdown sebuah sistem backup. Jadi memastikan semua peralatan ini dirancang, dipasang, beroperasi dengan benar dan aman. Nah, good practice dari mechanical integrity itu ada daftar critical equipment, mulai dari SPAP-nya, jadi electrical instrument, mechanical, sampai spesifikasi materialnya, kode materialnya, safety stocknya, ataupun yang lain. Lalu yang kedua ada tagging dan safety information. Jadi ada guideline-nya. Jadi ada SOP-nya mengoperasikan dengan benar. Lalu yang ketiga ada maintenance program reporting. Lalu ada pengoperasian yang benar dan aman untuk peralatan-peralatan yang berisiko tinggi. Elemen yang ketujuh adalah high risk work, di mana sebagai contoh izin kerja panas ini disimpan dalam satu file untuk operasi yang dilakukan dengan di dekat area proses. Jadi izin kerja panas ini harus membuktikan persyaratan, di mana harus tersedia seorang standby atau orang-orang yang terlibat ini harus tahu atau memahami terkait fire watcher dan persyaratan keselamatan welding ataupun pekerjaan panas yang lain. Jadi si pekerja ini harus di mana ada good practice-nya dari high risk work ini. Yang pertama HRW standard gap assessment-nya, lalu implementasi JSA dan work permit-nya, sketsa lokasi dan metode, jadi safety method statement-nya seperti apa. Yang terakhir ada verifikasi pengawasan lapangan, mulai dari pelaksanaan work permit, ya, oleh safety officer ataupun project management ataupun yang punya area dalam plan. Elemen yang kedelapan adalah manajemen of change, di mana prosedur manajemen of change ini harus tertulis apabila ada perubahan terkait proses, peralatan, teknologi, maupun fasilitas yang lain. Jadi proses manajemen perubahan atau manajemen of change ini harus mengkonfirmasi dan adanya pertimbangan yang harus dibahas di dalamnya. Apakah yang pertama, dampak perubahan terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan, dasar teknis untuk perubahan yang diusulkan, lalu adanya modifikasi prosedur operasi saat ini, lalu persyaratan otoritas untuk perubahan yang diusulkan, sampai ke periode waktu yang diperlukan dalam sebuah perubahan. Good practice management of change ini yang pertama adalah setiap perubahan proses atau produk instalasi ataupun yang lain ini dibuat, dianalisa risikonya, dimonitoring realitasnya. Realisasinya seperti itu. Lalu ada sebuah online system untuk mengontrol sebuah manajemen of change. Lalu dicek dan diupdate apakah PNID dan hasilnya terada setelah emosi.
Lalu personel yang terlibat di dalam manajemen sales ini juga harus mendapatkan pelatihan atau training yang jadi mulai ada di record trainingnya, attendance sampai ke pengeluaran sertifikasi. Elemen yang kesembilan yakni insiden ataupun accident investigasi, di mana dalam menyelidiki sebuah insiden di tempat kerja yang melibatkan atau mengakibatkan kecelakaan yang berat atau katastrofik tadi, penyelidikan ini harus dilakukan sesegera mungkin. Jadi paling lambat adalah 48 jam sebelum kejadian, tim investigasi berpengetahuan yang puas dalam uh, proses insiden investigasi. Nah, semua laporan ini disimpan dalam file maksimal setidaknya atau minimal 5 tahun. Jadi di sana ada good practice dari insiden atau insiden investigasi. Yang pertama, report ini di sistem internal sebelum 24 jam. Ini di sistem itu. Lalu kalau di sistem eksternal itu 2 kali 24 jam atau 48 jam tadi. Menggunakan standar yang format atau format laporan yang disampaikan oleh perusahaan untuk investigasi reportnya. Lalu proses investigasi bisa menggunakan metode 5W1H atau ICAM atau BEPO ataupun SCAT, ini terserah, ataupun bisa. Yang kelima adalah personel-personel yang melakukan investigasi ini yang pastinya sudah mendapatkan training yang relevan. Jadi ada pelatihan yang insiden investigasi ataupun yang lain. Setelah insiden investigasi, elemen yang ke-10 itu adalah safety compliance audit, di mana di safety compliance audit ini tidak ada good practice-nya, tetapi kita juga harus menginformasikan bahwasanya praktik dan prosedur ini dikembangkan berdasarkan standar. Jadi laporannya juga harus dibuat, mendokumentasikan kekurangan ataupun koreksi. Nah, jadi laporan audit PSM ini ada di file. Jadi isinya jadi key aspeknya itu ada penilaian gap di sana, terus bagaimana matriksnya diperoleh ataupun dikelola, lalu MOC-nya didokumentasikan tadi sesuai dengan proses safety management system, lalu ada review dan action flows-nya seperti apa. Terus yang ke-11 yakni terkait trade secret protection. Jadi adanya penilaian gap oleh auditor ataupun orang yang berpengetahuan bersama dengan operasi perusahaan. Lalu ada daftar hadirnya. Ada daftar hadirnya, ada recordnya. Terus yang ke-12 terkait elemen employee participation, di mana partisipasi karyawan ini ataupun perwakilannya jadi BIS mengenai terkait analisis pengembangan bahaya proses dan elemen manajemen proses yang lainnya, jadi harus relevan. Jadi ada program-program insentif keselamatan yang meningkatkan partisipasi karyawan. Nah, di sini good practice-nya dari employee partisipan itu yang pertama ada attendance, keterlibatan dari pekerja dalam proses job ataupun penyusunan FP. Tadi ada bukti keterlibatan seperti improvement-nya, lalu bukti keterlibatan pekerja dalam asset report, ya. Jadi karena ada insiden, katakanlah pekerja ini ikut membuat reportingnya, lalu ada proses safety management sektoral komite dan job description-nya sampai ke implementasi dari proses. Yang ke-13 adalah pre-startup safety review atau PSSR, di mana tinjauan keselamatan lokasi kerja yang akan dimodifikasi atau akan di startup itu adanya proses startup safety review.
Yang pertama untuk memverifikasi bahwasannya peralatan dan konstruksinya sesuai dengan desain. Lalu untuk mengkonfirmasi misalnya prosedur keselamatan, pemeliharaan, operasi, dan tanggap daruratnya ini ada dan tepat setelah. Yang ketiga untuk memastikan bahwasannya si operator ini juga mendapatkan pelatihan yang relevan. Nah, good practice dari PSSR ini adanya set observation mulai dari project, user, HSE. Ini orang-orang yang terlibat dalam PSSR. Lalu set observation-nya juga ditambahi dari pre-commissioning. Lalu ada proses readiness, ini PIC-nya biasanya oleh tim operation. Nah, record dari PSSR, pre-commissioning, dan proses readiness ini harus disimpan. Yang ke-14 adalah emergency planning dan emergency response, di mana sebuah perusahaan atau pengusaha ini harus memiliki aksi tanggap darurat, pelatihan keadaan darurat kepada karyawan ataupun seluruh plant untuk menangani pelepasan bahan kimia ataupun bahan baku tadi, serta mengikuti ketentuan dari peraturan yang berlaku. Jadi ada good practice-nya di mana kondisi darurat memungkinkan perusahaan ini teridentifikasi mulai dari kebakaran, ledakan, kecelakaan kerja, tumpahan P3, adanya bencana alam, gempa, banjir, topan, tsunami, sampai ke jatuh dari ketinggian ataupun dalam ruang batas. Lalu yang kedua adanya prosedur tanggap darurat ini teridentifikasi dan telah tersedia dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pihak terkait. Lalu yang ketiga adalah training tanggap darurat dan simulasi tanggap darurat untuk semua jenis kondisi darurat yang telah dijalankan dan terrecord. Yang keempat, adanya sarana tanggap darurat yang memadai. Yang kelima, ada kompetensi personil. Jadi sudah mendapatkan training si personil. Jadi di mana ada aspek penilaiannya. Jadi dari audit biasanya ada gap atau tidak terkait syarat, adanya daftar hadir atau tidak, ada penilaian risiko yang mencakup di sana atau tidak. Nah, kesimpulannya adalah eh, dalam sebuah proses safety management system ini dirancang untuk mencegah pelepasan sebuah bahan kimia ataupun produk tadi yang bisa menyebabkan kebakaran, ledakan, ataupun paparan zat beracun. Jadi ada beberapa aspek. Yang pertama, meningkatkan keamanan operasional. Jadi dengan menerapkan PSM ini, sebuah perusahaan mengidentifikasi atau mengevaluasi atau mengendalikan risiko dengan proses industri berbahaya. Adanya peningkatan keamanan tidak hanya melindungi karyawan, tetapi juga masyarakat sekitar maupun lingkungan. Yang kedua, yakni mencegah insiden besar, di mana PSM fokusnya adalah pencegahan insiden yang lebih besar terkait kebakaran, bocoran bahan kimia, ledakan ya. Jadi di sana adanya pendekatan proaktif terkait manajemen perubahan atau manajemen of change dan investigasi insiden untuk mencegah untuk mencegah insiden. Jadi inti dari pencegahan tadi. Yang ketiga Pak, yakni ya. Pak Mustafa izin Pak, untuk slide-nya belum berubah Pak, masih di elemen 14. Ya, saya jelaskan aja. Oh Yang ini baik, kesimpulannya saya jelaskan. oh baik. Ya, ya. Tapi nanti materinya akan saya share sesuai dengan yang saya jelaskan. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap peraturan, di mana penerapan eh, proses safety management system ini ya itu adalah membantu organisasi ataupun persyaratan regulasi ya, proses bahan kimia berbahaya itu seperti apa itu harus clear terhadap kepatuhan terhadap. Yang keempat adanya efisiensi operasional, yakni untuk mengidentifikasi potensi bahaya lebih awal, mengurangi downtime karena kecelakaan atau insiden, lalu adanya peningkatan prosedur dan pengelolaan data untuk meningkatkan sebuah efisiensi dalam manajemen risiko dalam proses
produksi. Yang kelima terkait budaya keselamatan, di mana proses safety management system ini menciptakan budaya keselamatan yang berkelanjutan dan bisa meningkatkan kesadaran dari karyawan terhadap pentingnya keselamatan di tempat kerja dan komit terhadap pelatihan karyawan maupun pelaksanaan audit rutin sampai memperkuat sebuah budaya keselamatan. Yang keenam, yakni komponen utamanya dari proses safety management system adalah informasi proses. Ya, pemahaman mendalam terkait bahan kimia, analisis bahaya proses, jadi adanya identifikasi proses bahaya dan evaluasi risiko, manajemen of change, pelatihan karyawan sampai ke tanggap darurat. Terus yang ketujuh, yang terakhir, yakni tantangan dalam penerapan proses safety management system ini terkait kompleksitas dalam implementasi. Kompleksitas dalam implementasi ini mulai dari sistem dan komitmen sumber daya yang signifikan, lalu memastikan bahwasanya semua karyawan ini mematuhi kebijakan yang ditetapkan, lalu yang selanjutnya adanya evolusi teknologi dan proses. Jadi adaptasi terhadap teknologi baru ataupun perubahan proses industri. Di mana penerapan proses safety management system tentunya berbasis OSHA ini bisa memberikan manfaat signifikan dalam melindungi manusia, aset, lingkungan, dan risiko proses berbahaya. Jadi meski memperlakukan investasi sumber daya, manfaat jangka panjangnya seperti apa, terus terkait keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan operasional, ini sangat berharga. Jadi adanya integrasi sistem dan komitmen manajemen terkait pelibatan karyawan pastinya menjadi kunci keberhasilan dari sebuah proses safety management system. Ya, itu materi dari saya. Terima kasih. Bukan saya yang hebat, tetapi karena doa dan ridho kedua orang tua saya dan Allah dan jalan kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mustafa, luar biasa, dan ini sudah banyak sekali yang ingin berdiskusi dan juga bertanya kepada Pak Mustafa terkait dengan materi kita hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam sesi tanya jawab, ada beberapa informasi dulu yang akan saya sampaikan terkait dengan absensi, terutama ya Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Untuk absensi akan saya berikan sesaat lagi di kolom chat Zoom, dan pastikan Bapak dan Ibu semuanya nanti mengisi absensi ya. Oke, nah sebelum itu pastikan juga Bapak Ibu sudah install aplikasi Mika Pro. Nah, dan statusnya sudah platinum. Di pojok kiri atas itu ada tulisannya platinum. Kalau silver di pojok kiri atas itu ada tulisannya silver. Nanti ada dua gambar gembok yang ada di dalam aplikasi beranda Mika Pro. Nah, nanti Bapak Ibu kalau aplikasinya ada gambar gemboknya dan tulisannya silver, itu bisa di-upgrade dulu menjadi platinum ya. Nanti caranya gimana? Cukup klik aja gambar gemboknya lalu ikuti langkahnya sampai dengan selesai seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa dapat sertifikat yang selama ini sertifikatnya masih belum terbit ya. Nanti silakan bisa WhatsApp ke saya terkait dengan untuk penerbitan sertifikat seperti itu. Oke, kemudian pastikan juga Bapak Ibu semuanya sudah subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni, karena untuk rekaman webinar kolega setiap Sabtu juga kita akan tayangkan di channel YouTube-nya Kak Cik Deni yang ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir lagi kalau misalkan ingin mempelajari lagi materi webinar setiap Sabtunya. Nah, bisa diulang-ulang kembali dengan cara klik aja YouTube-nya Kak Cik Deni ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang memiliki SKP dan juga lisensi level ahli ya, khususnya Kemenaker RI, Mediatama bisa bantu perpanjangannya ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu semuanya belum expire lebih dari 1 tahun sejak masa berlakunya habis. Kalau sudah lebih dari 1 tahun, maka perlu mengikuti refreshment. Nanti biayanya lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan perpanjangan biasa. Jadi saran saya adalah Bapak Ibu silahkan bisa cek lisensinya atau SKP-nya jangan sampai expire lebih dari 1 tahun ya.
Kemudian untuk yang level teknisi ataupun juga supervisor dan petugas juga kami bisa untuk perpanjangannya dan ini lebih terjangkau lagi harganya. Bagi Bapak Ibu yang ingin terjun ke dunia K3 ataupun HSE ya bisa langsung mengikuti dari ahli K3 umum nih sebagai basicnya, sebagai pegangan utamanya. Ya bisa nanti mengikuti secara online training di tanggal 16 Juni. Dan ini pendidikan minimal D3 ya Bapak dan Ibu. Kemudian, kalau Bapak dan Ibu juga ingin mendapatkan sertifikat yang dari BNSP sebagai kompetensi Bapak Ibu, bisa ambil yang ahli K3 BNSP. Nah, ini pendidikannya saat ini di Mediatama sudah kami naikkan menjadi D3 Bapak Ibu, atau untuk yang sedang kuliah di semester 7. Kalau dulu pendidikannya SMA atau SMK masih bisa. Kalau sekarang sudah tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ada skema sertifikasi baru yaitu operator K3 BNSP dan petugas K3 BNSP. Disinilah untuk Bapak Ibu yang pendidikan SMA atau SMK bisa mengambil sertifikasinya. Bedanya apa? Kalau yang operator K3 itu untuk yang belum memiliki pengalaman di bidang K3, sedangkan yang sudah memiliki pengalaman K3 ambilnya yang di petugas K3 BNSP. Seperti itu ya. Untuk ketiga pelatihan ini ada harga subsidi dari harga normal 2,5 juta cukup ini beda-beda ya. Kalau untuk yang ahli itu di 950.000 dari 2,5 juta. Kalau yang operator K3 hanya 7,5 saja. Kalau yang K3 petugas K3 hanya 8,5. Ini sangat terjangkau ya Bapak dan Ibu. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker RI, lanjut lagi untuk meningkatkan kompetensinya di auditor SMK 3 Kemenaker RI. Dan ini juga online training kita laksanakan nanti di tanggal 16 Juni ya. Lalu bagi Bapak Ibu semuanya yang bekerja di industri bisa juga nih ambil ahli K3 Muda Lingkungan Kerja. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat Hygiene Industri Muda atau HIMU dari BNSP dan mendapatkan SKP serta lisensinya dari Kemnaker. Seperti itu. Pembelajarannya secara blended training. Kemudian di sektor kelistrikan kami ada teknisi K3 listrik. Ini minimal pendidikannya adalah SMK kejuruan teknik ya Bapak dan Ibu. Pembelajarannya secara blended training. Kalau Bapak Ibu semuanya pendidikannya D3 atau S1 bisa ambil yang ahli K3 listrik ya. Dan ini offline training kalau untuk yang ahli K3 listrik. Kemudian di sektor konstruksi juga ada untuk pendidikannya SMA, sudah bisa ikut ahli muda K3 konstruksi. Kita akan laksanakan nanti di pekan depan tanggal 10 Juni. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mengawasi perancah, bisa ikut yang supervisor perancah. Tapi kalau yang memasang dan membongkar perancah, ikutnya yang teknisi K3 perancah. Keduanya pembelajarannya adalah secara blended training. Lalu kalau kita di perusahaan masuk ke dalam tim tanggap darurat, bisa ambil petugas peran kebakaran kelas D. Dan ini pembelajarannya blended training. Juga nanti akan praktek langsung bagaimana caranya memadamkan api ya. Serta ada petugas P3K juga sebagai tanggap darurat ya. Dan ini pembelajarannya offline. Dan nanti Bapak Ibu akan belajar di tanggal 11 Juni ya, di pekan depan. Lalu kalau Bapak dan Ibu semuanya ya ada timnya ataupun bapak-bapak semuanya yang bekerja di ketinggian, khususnya masih menggunakan platform perancah, bisa ikut yang TKBT tingkat 2. Tapi kalau sudah bergelantungan di atas tali, ikut yang TKPK tingkat 1. Dan keduanya kita lakukan secara blended training juga. Lalu untuk operator forklift kita ada di tanggal 12 Juni Bapak dan Ibu. Dan ini kita laksanakan blended training. Jadi nanti Bapak dan Ibu semuanya bisa praktek di Mediatama. Forkliftnya juga sudah kami siapkan ya untuk yang transmisi otomatis ya. Kemudian di sektor rumah sakit kita ada di K3 rumah sakit ya. Dan kita melaksanakannya secara online training. Dan bagi Bapak Ibu yang mengambil sertifikasi K3 rumah sakit Kemnaker RI, maka ada gratis pelatihan paramedis K3 Muda BNSP. Jadi dapat dua ya sertifikatnya ya. Satu yang Kemnaker, satu lagi yang paramedis K3 Muda BNSP seperti itu. Oke, kemudian untuk di ruang terbatas, Mediatama juga ada untuk teknisi K3 ruang terbatas, pembelajarannya juga blended training.
Kemudian di sektor migas kita ada operasi K3 migas dan juga pengawas K3 migas. Keduanya kita lakukan secara online training. Bedanya apa? Bedanya hanya di pendidikan saja. Kalau pendidikannya SMA atau SMK itu ambilnya yang operasi K3 migas, tapi kalau yang pengawas itu D3 ya. Kemudian investigasi insiden juga penting bagi Bapak Ibu semuanya seorang HSE. Juga perlu mengetahui bagaimana caranya menjadi eh, memiliki kemampuan terkait dengan menginvestigasi sebuah kejadian. Nah, ini penting juga untuk bisa Bapak Ibu semuanya miliki dan pembelajarannya secara online training. Lalu kita buka untuk sertifikasi skema baru terkait dengan HIMU dan HIMA. Dan ini pembelajarannya juga secara online training. Tapi kalau HIMU nanti akan ada prakteknya ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk Bapak Ibu yang bekerja di sektor lab ya atau laboratorium, kita juga ada K3 Laboratorium BNSP dan ini pembelajarannya full online training. Nah, ini adalah ATK yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan kalau memilih Mediatama sebagai partner sertifikasi ya. Kalau pelatihannya offline akan kita berikan saat itu juga. Kalau online nanti akan kita kirim gratis seluruh Indonesia. Kemudian ini juga Midlea kalau Bapak Ibu semuanya merasa ketinggalan mengikuti webinar kolega, sebenarnya kan bisa nonton di YouTube ya. Tapi kalau di YouTube nggak dapat sertifikat. Nah, di Midlea Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat juga kalau Bapak Ibu semuanya ketinggalan untuk mengikuti webinar tiap Sabtu ataupun ingin mempelajari materi lainnya yang menarik di sini juga ada ya. Jadi nanti cukup kunjungi saja websitenya di midlea.co.id. Nanti silakan daftar dulu akunnya karena tidak bisa langsung login menggunakan aplikasi Mika Pro. Jadi wajib daftar lagi akunnya gitu. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu semuanya sedang mencari pekerjaan bisa langsung kunjungi mediatama.co.id, ada menu karir dan ada banyak di sini ya untuk lowongan pekerjaannya tinggal dilamar saja untuk masukkan CV-nya ya. Kemudian kalau belum punya CV juga di aplikasi Mika Pro ada menu buat CV online gratis juga ini. Silakan diisi aja biodatanya lalu nanti bisa langsung di-download di menu history CV ya. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu ada yang ingin informasi lebih lanjut, bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar ya, ataupun juga WhatsApp tim sales kami dan juga follow akun sosial media Mediatama dan juga YouTube serta TikToknya Kak Ci Deni. Kalau ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor, bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar, ataupun juga Bapak Ibu semuanya yang ingin atau Bapak Ibu semuanya yang ingin menjadi instruktur di webinar juga bisa langsung kunjungi atau WA nomor saya ya. Ini nomor saya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. eh, untuk absensi akan saya kirimkan di kolom chat Zoom. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa mengisi sebelum webinar ini berakhir ya. Oke, silakan bisa diisi Bapak Ibu semuanya sambil kita melanjutkan untuk sesi tanya jawabnya hari ini. Oke Pak, ini sudah ada pertanyaan nih dari Pak Dede yang pertama. Bagaimana perbedaan MOC dan PSSR nih Pak? Silakan Pak Mustafa. Iya, kalau MOC itu adalah perubahan, jadi desainnya sudah ada. Desainnya sudah ada perubahan desain atau perubahan material yang digunakan, ataupun produk, ya, produknya ada perubahan di sana, itu eh, namanya manajemen of change atau pergantian personil. Oh, ternyata personilnya ini pimpinannya nggak kompeten atau gimana, itu adanya manajemen of change, adanya perubahan. Tetapi kalau PSSR itu tahap awalnya. Jadi tahap awal sebelum sebuah plan ini dijalankan atau sebuah plan ini di commissioning, itu harus dilakukan proses safety review tadi PSSR. Jadi sangat jauh berbeda eh, antara MOC dan PSSR. Tetapi dalam katakanlah temuannya PSSR ini bisa memunculkan sebuah adanya MOC. Seperti itu Mas Arif. Jadi proses PSSR ini nanti katakanlah temuan atau findingnya bisa jadi butuh tindakan perbaikan yang wujudnya bentuknya adalah MOC. Seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Dede untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Asep Saiful. Apa saja bentuk-bentuk pengendalian bahaya risiko yang dapat diterapkan di laboratorium kimia nih Pak?
Iya, kalau pengendalian risiko apa saja ya? Ini laboratorium kimianya juga harus dilakukan. Pastinya ada proses iradisi dulu ya. Saya nggak bisa memberikan rekomendasi secara detail. Tetapi di sana katakanlah adanya MSDS, adanya standar operasional prosedur, itu yang utama. Jadi adanya komitmen seperti itu. Adanya komitmen dari pimpinan atau kepala labnya kalau di labnya mempunyai perusahaan ya. Tetapi kalau labnya ini katakanlah punyanya eh, apa namanya, punyanya kampus gitu ya, ya harus dari pimpinan tertinggi lah. Seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Asep. Lanjut lagi dari Pak Daud. Ada kecenderungan bahwa semakin besar organisasi, maka semakin besar pula risiko terkait dengan safety. Masalah integrasi antar fungsi dan silo organisasi, adanya bagian tertentu dari organisasi yang menyimpan data informasi karena dianggap rahasia. Nah, ini bagaimana sikap kita terkait dengan hal ini, Pak? Ya, kalau sebuah proses data ya, ya memang itu bagian dari sebuah rahasia perusahaan. Tetapi in case dalam keamanan data ini sebenarnya kan sebuah perusahaan atau organisasi ini pastinya mempunyai security management system. Jadi, katakanlah ada beberapa perusahaan data itu bisa diambil oleh sembarang orang, tetapi pada saat eh, akan dibuka, ini terjadi filenya incorrupt. Jadi harus punya aplikasi tersendiri dari internal perusahaan untuk membuka data tersebut. Jadi katakanlah ya balik lagi ya ke kebijakannya, kalau orang yang ini dari karyawannya seperti apa. Seperti itu sih penerapannya. Seperti itu Mas Arief. Jadi memang ada kekhawatiran, tetapi kalau dalam hal di mana di sini dimaksud keterbukaan data itu ya proses awal ataupun proses karyawan ini sudah direkrut seperti itu sih Mas di lebih tepatnya seperti itu. Jadi tidak bisa memang kita sembarangan untuk memberikan data, tetapi ada beberapa sistem keamanan data yang diimplementasikan oleh organisasi atau perusahaan ya tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi mungkin datanya bisa di copy paste, tetapi tidak bisa dibuka. Jadi katakanlah seperti itu. Nah, biasanya perusahaan ini akses digitalnya dibatasi, tetapi ada juga akses hard copy. Nah, akses hard copy ini biasanya ada di ruangan-ruangan tertentu, contoh ruangan MCC room, main control room, ataupun di office-nya itu pasti ada yang bentuknya hard copy dan itu bisa diakses dalam arti bisa diakses adalah bisa dibaca secara penuh seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Daud. Lanjut lagi dari Ibu Nurul. Boleh dijelaskan kembali, Pak, terkait dengan lead indikator dan lagging indikator pada pengukuran struktur keselamatan. Lead, leading dan lagging indikator pengukuran struktur keselamatan. Ya, betul. Pengukuran itu maksudnya nanti berarti lebih ke safety maturity ya dan safety integrity level. Kalau indikatornya pengukurannya ya tadi manajemen, komitmen manajemen, terus manajemen of change, training itu salah satunya ya, Bu. Jadi salah satunya seperti itu. Oke, Mungkin itu ya, baik. Mas Arif. Ya, lanjut lagi ya. Terkait dengan risiko SPM yang sangat tinggi nih, Pak. Maka metode metode untuk pengendalian risiko apa yang paling efektif digunakan dan standar yang harus digunakan ini apa, Pak? Pengendalian SPF SPM. yang Ya, ya sun protection factor ya pastinya ya. ya. Jadi kalau ini lebih ke arah kimianya ya kan dari SPF ini eh, saya nggak lebih banyak berproses di sana dan lebih tepatnya ya itu ada beberapa indikator kimia yang bisa kita rilis. Makanya dalam nanti oh ini tingkat SPF-nya berapa, ini lebih ke orang proses kimianya bukan dalam proses safety management sistemnya. Seperti itu sih Mas Arif. Jadi tidak ada kaitannya dengan pokok pembahasan
kita hari ini. Jadi kalau rekan-rekan eh, lebih detailnya sebenarnya proses safety management system ini patokannya adalah dari HACCP dulu. Seperti itu. Jadi kalau analisa HACCP-nya sudah ada, ya kita bisa tahu nih apa aja sih resikonya seperti itu sih. Lebih ke arah keselamatan prosesnya, bukan keselamatan produknya. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian lanjut lagi, Pak. Jika tidak ada insiden besar selama bertahun-tahun, apakah eh, PSMS tidak perlu ditingkatkan, bahkan tidak diterapkan secara konsisten di tempat kerja? Dan apa konsekuensinya jika tidak diterapkan secara konsisten, Pak? Iya, dalam sebuah proses saya rasa kalau tidak ada insiden kan tetap ada nanti terkait maintenance record, material integritinya seperti apa. Jadi sebuah plant atau sebuah pabrik ini pasti akan punya risiko yang besar. Katakanlah dari khususnya ini di pabrik bahan kimia ya, petrochemical maupun oil and gas, ataupun power plant yang pakai bahan baku gas ataupun nuklir seperti itu. Jadi eh, insiden besar ini kan ada analisa kajian risikonya Hazov tadi seperti itu. Jadi apa namanya eh, di sana pastinya ada proses yang istilahnya ada gap analisisnya. Jadi katakanlah material ini kan dibuat proses terus, itu nggak mungkin nggak ada muncul resiko. Berarti kalau tidak muncul resiko di sana, berarti pabrik ini ya tutup, wis otomatis seperti itu. In case katakanlah yang saya pernah lihat, bahkan saat kemarin saja kita lihat di salah satu plan yang kita kerjakan, landnya ini 3 tahun tidak dipakai, ya land untuk prosesnya ini tidak dipakai, di sana ada stuck. Jadi pasti ada kajian risiko yang besar di sana. Seperti itu sih Mas Arif. Oke, baik. Seperti itu ya untuk jawabannya. Nah, buat Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung, silakan bisa klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bisa berdiskusi langsung dengan Pak Mustafa. Ini sudah ada Pak Suparman. Silakan Pak Suparman, bisa di-unmute dulu. Selamat siang menjelang sore Pak Suparman atau Pak Firman Okta. Silakan Pak Suparman atau Pak Firman. Ya, silakan. Halo, Ya, silakan Pak Firman dulu deh. Boleh. baik Mas Arif. Terima kasih. Ya, Izin silakan Pak. bertanya Pak Mus. Jadi Iya gini Pak, Pak, silakan. apa namanya untuk emosi nih Pak. Biasanya kalau di tempat saya itu kan di sebuah proses gas itu kadang kami kan melakukan bypass tuh Pak. Hmm, Bypass untuk kebutuhan proses Pak. Nah, apakah ya. perlu adanya MOC atau tidak Pak ya? Karena di sini biasanya kadang kan pada saat startup atau keadaan emergency kayak gitu Pak. Mungkin Hmm. bisa ada ininya Pak. Perlu atau tidak ya Pak untuk pembuatan emosi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firman. Ya Pak Firman, kalau Bapak prosesnya melakukan bypass ini untuk terkait in case ada pipa atau valve yang rusak atau maintenance. Pertanyaan saya, balik saya pertanyakan adalah yang pertama, apakah sudah terrecord dalam maintenance prosedur Bapak? Jika belum, maka harus dilakukan manajemen of change, Pak. Seperti itu, Pak Firman. Jadi, jika belum ada di prosedur, ya Bapak lakukan manajemen of change. Jadi, manajemen of change ini kan untuk merubah prosedur tadi. Atau in case ternyata sudah ada tetapi kurang tepat, maka ya Pak Firman lakukan perubahan. Nah, prosedur ini kan harusnya minimal 1 tahun sekali direview, Pak Firman. Minimal 1 tahun sekali direview, dilakukan perbaikan lagi. Pasti ada gap analisis di sana. Jadi kalau saran saya, kalau memang in case belum masuk di prosedur maintenance atau prosedur penanganan emergency, ya di state saja Pak di sana. Nanti masuknya adalah berarti diperlukan sebuah manajemen of change
Seperti itu sih Pak Firman. Jadi kan pasti katakanlah land proses itu punya bypass nih. Oh, kalau ini terjadi fail, maka katakanlah valve A jadi fail, pasti ada valve bypassnya, ada land bypassnya. Itu pasti. Eh, Balik lagi ke secara basic of design-nya seperti apa, safety by design-nya seperti apa. Itu sih Pak Firman. Baik Pak, untuk ini kemarin itu pernah ada case peralatan yang trouble, tapi ternyata pas setelah dianalisa itu tetap kami no choice sih Pak, tidak ada pilihan, tapi kami perlu dijalankan kayak gitu Pak, dijalankan sebuah equipment itu perlu MOC atau gimana Pak ya, karena di sini posisinya sih parameter operasi ininya Pak, apa namanya, alat ukur transmitter untuk pembacaan tekanan sih Pak. Jadi Nah, terjadi error dan stok barangnya pun nggak ada. Jadi terpaksa harus kami bypass, dan itu perlu adanya MOC atau gimana Pak ya? Karena kalau ngelihat dari ini di tempat saya itu ada MOC sementara Pak ya. Apakah emang ini ya, apa namanya, MOC itu dibuat kayak gitu Pak ya? Mohon pencerahan Pak. iya, baik Pak Firman. Kalau in case alat itu tidak ada atau tidak ada stok, harusnya ya ini harus ada emosi Pak, harus ada emosi. Berarti kan di sana ada fail dari sistem maintenance ya, dari sebuah prosedur maintenance. Kan ketersediaan alat spare part itu masuk ke mechanical ataupun material integrity tadi. Jadi ada integritasnya tadi Pak Firman. Tetapi menurut saya gini, apakah dalam proses bypass ini sudah dilakukan kajian safety integrity levelnya? Kajian keselamatannya sudah dilakukan atau belum? Kalau in case ternyata pada saat proses bypass ini juga fail, ya pasti ini akan mengakibatkan katastrofik. Risikonya sangat besar sekali, Pak Firman. Jadi perlu adanya sebuah manajemen of change. Katakanlah, Pak, ini level transmitternya nggak bisa dipakai, jadi tetap harus di bypass. Nah, untuk mengukur tekanan ataupun flow ini tadi dari mana, Pak? Patokannya kan seperti itu, Pak. Nah, apakah sudah ada pembahasan di HAZOP-nya? Oh, kalau ini ya sedikit saya singgung karena kita bahas proses safety. Mungkin nanti kita agendakan lagi dengan media utama terkait HAZOP analisis. Nah, dalam kajian HAZOP itu kan harus clear, Pak. Jadi kalau in case ada block flow ataupun low pressure ataupun high pressure itu seperti apa? Oh, nanti perlu di bypass ke sini. Ada safety integrity levelnya yang harus dihitung, Pak Firman. Seperti itu. Jadi coba direview dulu, Pak Firman, karena saya juga tidak tahu. Katakanlah nanti ternyata seperti tadi yang disampaikan, oh datanya sebagai rahasia. In case kalau belum ada ya mungkin dilakukan dulu Pak Firman internal audit secara proses safety management system. Patokannya nanti bisa pakai OSA 29 ya. OSA 29 OSA 1910. Materinya sudah saya kirim ke Mas Arief dari presentasi sama lampiran OSA-nya juga sudah saya kirim, sudah saya gabungkan jadi satu. Nanti rekan-rekan bisa dibaca lebih ulang lagi ataupun ditonton videonya dari penjelasan saya. Nanti kalau in case kurang karena waktu kita juga pendek, jadi kalau in case mau diskusi lebih lanjut ya silahkan kontak. Mungkin itu Pak Firman dari saya. Baik Pak Mus, terima kasih atas jawabannya. Next time mungkin lebih panjang lagi Pak untuk ininya Pak, diskusinya Pak. Terima kasih Mas Baik. Arief. Sama-sama Pak Firman. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Firman dan juga Pak Mustafa. Lanjut lagi. Di sini sudah ada yang resen Pak Suparman Prakoso. Silahkan Pak Suparman. Bisa di-unmute terlebih dahulu. Ya, selamat siang Pak Arief, Pak Mustafa. Ya, Ya, siang Pak. siang Pak. Ya, mungkin sebelumnya saya ngucapin selamat Idul Adha dulu ya, mungkin buat rekan-rekan webinar.
Izin ya Pak Mustafa ya, saya mau konfirmasi, mau menanyakan tentang masalah investigasi kecelakaan kerja yang mengakibatkan tenaga kerja itu sampai meninggal. Nah, Hmm, yang melakukan investigasi ini dari ketiga tenaga kerja, apakah dari pihak kepolisian Pak ya? ya, baik Pak Suparman. Yang melakukan investigasi biasanya dari Dinas Tenaga Kerja, Pak. Dari petugas ya, dari petugas. Di sini adalah mungkin Disnaker setempat dan memang biasanya adalah ikut di sana pihak kepolisian ya. Kenapa kok ikut pihak kepolisian? Itu ada KUHP-nya, Pak. Ada KUHP-nya. Tapi Jadi, untuk SOP kita izin Pak Mustafa, untuk hmm, SOP-nya memang kita wajib menginfokan ke kepolisian. iya, prosesnya kan menghilangkan nyawa ya, Pak. Iya. Kalau karena ada proses kehilangan nyawa, jadi kelalaian, Pak. Jadi kelalaian kan eh, tim investigasi, bagian dari tim investigasi memang dari pihak kepolisian, Pak. Jadi ada hilangnya nyawa ini dalam kan ada hukum pidananya. Jadi kalau di hukum pidananya kan di pasal 338 sama 339 ya. Kalau 338 itu terkait katakanlah 338 terkait pembunuhan, terus 339 itu kan eh, terkait pembunuhan ataupun perbuatan yang lain. Tetapi biasanya yang dipakai pihak kepolisian adalah pasal 359 KUHP, yakni terkait kelalaian dalam yang mengakibatkan kematian, Pak Suparman, seperti itu. Makanya masuklah tim kepolisian di sana. Jadi di detailnya saya nggak hafal ya, tetapi di pasal 359 KUHP itu ada, yakni terkait kelalaian yang mengakibatkan kematian. Seperti itu sih Pak Suparman. Jadi hal ini ya saya sendiri pernah ngalamin, jujur saya pernah mengalami, bukan karena sampai fatality ini bukan karena kesalahan, ada kesalahan prosedur, tetapi kita juga keterlibatan manajemen dalam pembentukan prosedur ya pastinya. Jadi bisa jadi dari human error memang, tetapi balik lagi Pak, di sana kan ada bagian dari manajemen, jadi manajemen juga ikut serta di sana. Seperti itu sih Pak Suparman. Jadi eh, prosesnya ya pasti ikut Pak tim kepolisian itu karena eh, mungkin Pak Suparman nanti bisa baca detail di pasal 359 KUHP seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Suparman untuk jawabannya. Oke, lanjut lagi. Dari Pak Timothy. Silahkan, Pak Timothy. Arif, selamat siang Pak Mustafa. Siang Siap, Pak. Pak. Pak, tadi saya lihat di L1 mengenai proses self information di nomor pasal 7 itu tersedia buku manual. Pertanyaan saya sekarang ini kan banyak tuh Pak yang udah pakai e-book. Bahkan di tempel-tempel itu kayak barcode-barcode gitu. Jadi kita tinggal scan barcode nanti keluar tuh pemberitaan-pemberitaan. Ini seperti gitu bisa nggak Pak? Bahkan saya lihat sekarang apa-apa sih udah ditempelin kayak si barcode gitu. Jadi cara penggunaannya kayak ini segala macam, cara memadamkannya. Udah itu alasan mereka kata sih paperless. Cuman kalau menurut Bapak itu boleh nggak Pak? Kalau misalnya kalau buku manual kita ganti dengan e-book gitu Pak. Ya, terima kasih aja Pak. Baik, terima kasih Pak Timothy. Ya Pak, eh, jadi gini Pak Timothy, in case bukan di tempat lain ya, kalau saya sendiri juga sudah menerapkan seperti itu Pak Timothy. Jadi manual book itu kan nggak harus bentuknya hard copy ya Pak, boleh soft copy Pak, boleh. Jadi intinya boleh diakses pakai barcode. In case saya sendiri di implementasinya di sini saya juga pakai barcode, Pak. Jadi barcode ini nantinya akan mengakses ke folder sistem yang isinya mulai dari kebijakan ataupun prosedur terupdate. Seperti itu sih Pak Timothy. Jadi sah-sah saja. Jadi manual book ini kan nggak untuk saat ini nggak harus bentuknya hard copy, Pak. Boleh soft copy. Tetapi in case tadi terkait keselamatan data, biasanya dari perusahaan juga menyediakan hard copy, Pak.
Jadi dikatakanlah menyediakan hard copy. Seperti itu sih Pak Timothy. Tetapi in case dari scan soft copy itu juga kadang-kadang nggak bisa di screenshot. Jadi seperti itu. Memang ada eh, faktor keselamatan data ya. Faktor keselamatan data yang dipakai di sana. Seperti itu Pak Timothy. Boleh-boleh saja kok Pak. Sah-sah saja. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, lanjut lagi Pak Yudiatera. Silakan Pak Yudiatera, bisa di-unmute dulu. Ya, selamat siang Mas Arif dan Pak Mustafa. Siang Pak. Selamat siang Pak. Ya, saya doakan semoga Bapak selalu sehat ya Pak. Amin, Ya, amin. ya. Izin bertanya Pak sedikit. Mungkin tadi dari pemaparan yang Bapak sampaikan, saya sedikit mempunyai gambaran terkait bagaimana sih proses penerapan K3 itu di lingkungan kerja ya Pak. Nah, ini khususnya di area gudang Pak. Saya ingin bertanya sedikit Pak. Tahapan apa yang perlu kita lakukan di dalam proses penerapan K3 itu awal awal banget ya Pak, awal prosesnya dari awal sampai akhirnya itu seperti apa Pak? Misalkan gini Pak, saat ini tempat saya bekerja ini kan sudah ada tersedianya gudang yang cukup besar Pak, tetapi di dalam penerapan K3-nya untuk sampai saat ini itu belum belum ada Pak dari awal prosesnya itu. Nah, kira-kira tahapan apa saja, proses apa saja yang saya harus persiapkan atau tim harus persiapkan di dalam penerapan ketiga, Pak, untuk menjadi budaya, Pak. Terima kasih itu aja, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi. Ya, kalau tahapan pertama pastinya kita harus melakukan risk assessment dulu ya Pak Yudi. Kebetulan, nah Bapak yang perlu dilakukan adalah proses risk assessment-nya. Gudangnya ini untuk nyimpan apa Pak? Itu yang pertama, untuk nyimpan apa dulu. Yang Gudang ini kedua, untuk menyimpan barang-barang bisa dibilang elektronik dan apa tekstil, Pak. ya elektronik dan tekstil ya Pak Yudi. Bapak lakukan kajian resiko dulu, lakukan kajian resiko dulu, apakah bahaya-bahaya apa saja sih yang akan muncul di area tersebut atau di gudang tersebut, ya seperti itu sih. Lalu baru kita mitigasi sih Pak Yudi, seperti itu. Nah nanti setelah mitigasi ini, jadi kan pada saat melakukan kajian resiko pasti akan ada nilai resikonya. Nah nanti ada pengendaliannya Pak. Nah, pengendaliannya seperti apa? Itu nanti jadi kalau sebuah risiko itu kan dari tadi katastrofik levelnya sampai yang tinggi sampai ke level alarm Pak, risikonya bisa diterima. Seperti itu sih implementasinya nanti baru dimonitoring Pak Yudi. Dimonitoring lalu ada dilakukan salah satunya juga manajemen of change, adanya perubahan ataupun apapun itu. Jadi untuk mengontrol risiko tadi. Seperti itu sih Pak Yudi. Ya, Baik, Pak. kalau perlu sampai ke proses audit eksternal ya Pak Yudi ya. Kalau mau benar-benar menerapkan ya sampai ke proses audit eksternal. Baik, Pak. Boleh Untuk saat pakai pihak ya, ketiga ataupun yang lain. ya, untuk saat ini sih memang kita sudah coba terapkan itu pertama adalah pembuatan lining, Pak. Untuk layout sendiri itu pemisahan antara alat dengan manusia supaya Hmm, tidak terjadi apa namanya kecelakaan kerja Pak. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kami akan apa membuat sistem ini ya SMK 3 ya Pak ya. hmm, hmm. Mengajukan untuk pembuatan SMK 3 di tempat kerja. Itu kalau ini kita harus buat risk assessment dulu atau langsung kita panggil orang SMK 3-nya Pak? Dari PJK 3 Iya. misalkan gitu. Ya, kalau Bapak katakanlah Pak Yudi mau melakukan risk assessment pakai konsultan, ya tidak masalah Pak. Tetapi kalau memang Bapak sudah merasa mampu melakukan kajian risiko secara internal, ya silakan seperti itu. Dengan risiko secara internal ya nggak apa-apa. Tetapi in case kalau Bapak pakai konsultan, ya boleh-boleh saja. Ya, Mas Arief bersedia. Oh ya, siap. Walaupun saya belum mempunyai sertifikasi Pak secara auditor gitu. Oh, Itu kalau boleh. Bapak belum gini, Pak, kalau Pak Yudi belum punya sertifikasi auditor ya pastinya ya itu bagian dari apa ya istilahnya belum memenuhi klasifikasi. Bagaimana Bapak dasarnya apa sih dinyatakan kompeten tadi kan gitu Iya, harus ada tanda iya. buktinya. Nah, kalau Oke. saran saya kalau memang perusahaannya proper dan mau
ke arah yang lebih baik ya bisa Pak pakai tenaga ahli bisa. Seperti itu sih Pak Yudi. Oh, oke oke Monggo. oke. Mungkin Kalau berarti nanti harus yang ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan Pak. Saya juga boleh, karena waktu kita terbatas ya di sini. siap siap. Terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga sehat selalu Pak. Baik, terima kasih. Oke, Amin, Pak Yudi. baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Nah, ini satu pertanyaan lagi Pak, menarik dari kolom Q&A dari Pak Arif Syawaladi terkait dengan metode pemanfaatan AI ini Pak. Kan sekarang udah teknologi AI luar biasa ya Pak ya. Nah, Hmm, apakah sudah ada metode pemanfaatan AI untuk proses safety management ini Pak? Iya, baik. Terima kasih Mas Arif, Pak Arif. Iya, kalau proses metodenya menggunakan AI ada beberapa Pak yang sudah diterapkan, tetapi masih proses apakah efektif atau tidaknya sampai saat ini belum ada kajian yang lebih mendalam. Tetapi dalam proses automationnya ada beberapa. In case yang pernah saya ikuti atau pernah project yang saya alami itu ada memang. Jadi katakanlah dia hanya dari control room itu proses voicing, jadi pakai suara saja, itu otomasi pembukaan valve contohnya seperti itu otomatis bisa. Jadi valve close, valve open seperti itu sudah pernah yang saya temui. Tetapi apakah ini efektif atau tidak, sampai saat ini saya belum pernah ada kajiannya atau saya belum pernah baca ya kajian terkait pemanfaatan AI ini. Ya, kalau ke depannya mungkin akan lebih bagus lagi sih seperti itu. Kalau memang in case ada pemanfaatan teknologi AI untuk sebuah proses safety management system. Ya mungkin lebih untuk saat ini yang sudah itu pemanfaatan AI ini ya mungkin lebih ke occupational safety sih. Kalau di beberapa occupational safety ini di tahun ya sudah dikarenakan sudah lama banget. Saya pernah di salah satu perusahaan oil waktu itu, jadi ada pendeteksi kalau kamera CCTV dari daerah dari jarak 50 meter itu sudah bisa mendeteksi. Katakanlah kita enggak pakai kacamata atau nggak pakai sarung tangan, itu di ID bed kita sudah tertanam chip di sana. Jadi sudah bisa terdeteksi dari chip itu siapa yang tidak pakai, pelanggarannya ada, dan nanti ada recordnya di akhir gitu, di pada saat close balik keluar dari area kita dapat surat teguran seperti itu karena pelanggarannya seperti itu. Lebih ke arah sana sih sampai saat ini yang masih saya ketahui, tetapi kalau untuk proses safety sampai saat ini belum banyak, tapi pernah ada yang seperti itu. Oke, baik ya luar biasa. Terima kasih Pak Mustafa. Oke, Bapak Ibu semuanya, dari ini masih banyak sebenarnya pertanyaannya Pak Mustafa karena waktu yang tidak bisa kita eh, lanjutkan ya, karena juga waktunya sampai dengan pukul 13 ya. Keterbatasan waktu juga akhirnya nanti kita akan berikan kesempatan juga untuk Bapak Ibu semuanya kita bisa bertemu lagi dengan Pak Mustafa di materi-materi menarik lainnya ya. Jangan jangan lupa Bapak Ibu semuanya bisa bergabung ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk bisa mendapatkan info cepat link registrasi webinar tiap hari Sabtu. Sebelum kita closing, Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita dengarkan dulu closing statement dari pembicara kita kepada Bapak Mustafa. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mas Arif. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, segala sesuatunya butuh proses ya. Kita sebagai manusia juga penuh dengan keterbatasan. Jadi sudah selayaknya kita selalu upgrade diri agar tidak tertinggal dengan apa yang proses yang ada. Jadi seperti tadi yang ditanyakan Pak Arif Syawal terkait teknologi AI, ini juga harus kita komparasi. Jadi AI ini bukan menjadi salah satu penghambat untuk kita, tetapi salah satu partner kita dalam berproses lebih ke maju dan lebih baik ke depan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Arif. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mustafa dan juga Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa untuk bisa mengisi absensi ya. Yang belum mengisi absensi, silahkan bisa mengisi absensi sebelum webinar ini berakhir. Karena kalau sudah berakhir, maka akan terkunci ya, otomatis akan terkunci untuk link absensinya. Mudah-mudahan apa yang Pak Mustafa sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan juga bisa diterapkan ke pekerjaan kita tentunya, dan juga bisa menjadi keberkahan juga untuk Pak Mustafa. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Arif. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak dan Bapak Ibu semuanya.